Pameran lukisan Yosuprapto di Bredel jadi gini. Lukisan dari seniman Yosuprapto yang bertema kebangkitan tanah untuk kedaulatan pangan ini harus jadi pamerin di Galeri Nasional. Tapi malah nggak jadi dong. Penyegelan ini terjadi pas Kamis malam. Awalnya pameran ini dibuka dari 19 Desember sampai 19 Januari 2025. Belum juga mulai, udah di Bredel aja. Aduh. Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran ini minta 5 lukisan diturunin dari total 30 lukisan yang ada. Kata beliau sih ada lukisan yang mirip sama Pade Jokowi. Gak cuma itu aja, pihak Galeri Nasional juga ngambil tindakan nih. Mereka ngunci ruangan pameran dan matiin lampu di sana. Waduh, sampai segitunya. Hal ini gak bisa diterima sama Pak Yos. Akhirnya beliau mutusin buat cabut semua karya seninya dan balik ke Jogja. Sampai beliau bilang gak mau lagi berurusan sama Galeri Nasional dan bakal bawa karya-karyanya ke pihak yang lebih menghargainya. Suwarno udah ngasih klarifikasi kalau karya-karya Yosuprapto ini berpotensi buat merusak fokus terhadap pesan yang seharusnya dibawa dalam karya ini. Bisa aja nih ngelesnya Pak. Padahal kata Pak Eros Jarot itu belum apa-apa, cuma kuratornya aja yang berlebihan. Nah loh, padahal Pak Yos udah ngasih tenaga dan pikirannya buat karya ini loh. Ditambah lagi Pak Yos bikin ini bukan sekedar melukis saja, tapi pakai riset guys. Mana pakai duit pribadi lagi. Gara-gara kasus ini netizen bilang kalau pemerintahan baru ini adalah cikal bakal Orba karena bakal jadi pemerintahan yang anti kritik. Tapi emang mirip banget ya sama Pade Jokowi. Menurut lo gimana ya Ramania? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang dunia seni Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana tidak, pelukis senior Yosuprapto lukisannya di Bredel untuk ditampilkan dalam pameran lukisan yang sedianya akan dipamerkan dalam minggu ini. Dan tentu saja pameran itu dinanti-nantikan, tapi secara tiba-tiba dilarang dengan alasan yang tidak spesifik apa penjelasannya. Dan yang pastinya dalam video ini kita akan membahasnya. Mari kita bahas. Jadi, Yosuprapto seorang maestro seni rupa yang kita kenal dengan karya-karyanya yang memang memiliki makna yang dalam dan kadang memiliki kritik sosial. Pameran terbarunya yang akan sedianya ditampilkan atau diadakan di minggu ini dengan judul Refleksi Zaman seharusnya berjalan dengan lancar. Namun karena alasan yang kurang jelas, beberapa hari sebelum pembukaan, pihak penyelenggara mengumumkan pembatalan dengan tidak menjelaskan alasan spesifiknya. Ini Bung Rocky soal polemik pemberedelan pameran pelukis Yosuprapto ya di Galeri Nasional ini terus berlanjut Bung Rocky. Nah, publik itu terkejut dengan komentar Menteri Kebudayaan yang menilai lukisan Yos itu vulgar karena menampilkan seorang raja Jawa yang dia sebut sedang bersenggama. Apakah Anda sepakat dengan soal ini Bung Rocky? Pada akhirnya kita mesti putuskan apakah peristiwa pemberedelan yang memang dikendalikan oleh semacam kekuasaan yang anti kritik itu harus kita terima sebagai sekedar fakta prosedur antara kurator dan senimannya, atau memang sebetulnya kita mesti perluas tafsir kita terhadap pelarangan itu. Saya mendengar keterangan dari Pak Menteri Kebudayaan, Saudara Fadlizon, yang menganggap bahwa ya kita menghargai kebebasan berekspresi, tetapi ada batasnya, yaitu jangan sampai ekspresi orang lain juga itu atau menyentuh hal-hal yang sifatnya sara. Dengan sekedar mengambil potongan gambar tutup kepala yang dianggap mewakili satu etnis tertentu. Saya kira ini sangat dangkal dan kita mesti persoalkan ini, percakapkan ini di dalam wilayah akademis, karena seniman itu dia mengendapkan seluruh peristiwa dan memunculkan kembali peristiwa itu sebagai tafsir dalam bentuk lukisan dalam hal ini. Jadi kalau kita bayangkan misalnya di dalam seri lukisan itu ada semacam elemen kekuasaan yang disublimasikan melalui gambar-gambar yang satiris tadi itu, atau yang mungkin dianggap oleh Pak Fadlizon sebagai kitsch, sesuatu yang sampah itu, sesuatu yang vulgar itu. Padahal justru dalam kevulgaran itu kita dalami meaningsnya apa itu.
Kan kita hendak mengekspresikan sesuatu justru dengan memanfaatkan hal yang disebut kits, yang sebetulnya yang ditaruh di situ bukan peralatan teknis untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi pendalaman filosofis tentang makna kekuasaan. Tentu saja keputusan ini sangat mengejutkan, bukan hanya bagi Yo Suprapto sebagai pelukis seni, tapi juga bagi penggemarnya dan orang-orang yang sudah menantikan pameran ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa seni-seni lukis yang dihadirkan oleh Yo Suprapto ini selalu mengundang diskusi, selalu mengundang perhatian, namun sebelum-sebelumnya itu tidak pernah atau kita belum pernah mendengarkan berita seheboh ini di mana lukisannya dicekal dalam tanda kutip. Banyak yang berspekulasi bahwa pelarangan ini terkait dengan lukisan Bang Yo Suprapto itu dikaitkan karena ada kemiripan lukisan ini dengan salah satu tokoh nasional. Entah siapa, yang pastinya isu yang sedang beredar atau kabar yang sedang beredar untuk sementara pameran refleksi zaman ini ditunda atau mungkin dibatalkan dengan alasan bahwa salah satu tokoh yang digambarkan dalam lukisan itu mirip dengan tokoh nasional. Entah siapa, hanya mereka yang tahu. Yang pastinya dalam penjelasan Yo Suprapto, dia tidak sedang menyindir, dia tidak sedang melukis seseorang, dia hanya melukis fakta dan kenyataan yang beliau lihat dengan kenyataan sehari-hari di kehidupan masyarakat Indonesia. Lukisan yang saya gambarkan itu adalah lukisan memang menyatakan seperti penguasa, ya, raja Jawa yang kakinya bertumpu di atas punggung rakyat kecil. Apakah itu bukan simbol menyindir, marah? Tidak. Itu adalah fakta objektif yang saya rangkum untuk menggambarkan kondisi sosial, ya, dan budaya Indonesia saat ini. Dan tentu kita sebagai penonton, apalagi kalian atau kita semua yang penikmat seni lukis, merasa kecewa dengan pembatalan ini, apalagi kita ketahui bahwa lukisan itu adalah salah satu media untuk mengungkapkan, meluapkan ekspresi, menyampaikan kritik, entah itu kritik kepada pemerintah, kritik kepada keadaan sosial atau keadaan politik, yang pastinya tidak seharusnya kebebasan berekspresi itu dibungkam. Kabar yang beredar juga bahwa penundaan atau pembatalan pameran ini itu terkait dengan adanya pengancaman atau pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan pameran ini, dengan lukisan-lukisan ini. Ya, meskipun ini hanya sekedar rumor, karena sampai hingga berita ini belum ada pernyataan resmi dari pihak yang melarang. Meskipun dalam wawancaranya Yo Suprapto berkali-kali mengatakan bahwa ini tidak ada tendensi untuk menyinggung tokoh tertentu, yang pastinya beliau melukis kenyataan dan realita sosial yang ada di Indonesia saat ini. Beliau mengatakan bahwa saya berkarya untuk menyuarakan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan, dan jika itu dianggap sebagai sesuatu yang kontroversial, maka itu adalah realitas yang harus kita hadapi. Dan apapun alasannya, larangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang ruang kebebasan berekspresi di dunia seni. Apakah pameran ini pada akhirnya akan digelar atau dibatalkan secara permanen? Tentu ini akan menjadi contoh bagi pekerja seni bahwa ternyata di dunia seni juga diadakan atau ada pembungkaman pada pekerja seni yang bersifat kritis. Nah, oke, sekian video kali ini. Saya ingin meminta pendapat kalian tentang fenomena ini, tentang kejadian ini. Apakah pelarangan ini menurut kalian sesuatu yang wajar ataukah sesuatu yang merugikan pekerja seni? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.